Berarti di sini adalah tempat-tempat pemimpin-pemimpin zaman dulu itu lahir. Jadi mereka di sini kemudian mereka melakukan penempaan diri untuk menguasai indrianya, untuk mengendalikan indrianya sebelum menjadi pemimpin. Nah di sini juga kita mendapatkan satu perbedaan sesungguhnya, dan apapun yang saya sampaikan tadi itu kan sesungguhnya hanya tafsir saya di dalam mengkaitkan indra kila dengan narasi yang ada di dalam Kekawinan Arjuna Wiwaha. Sedangkan kalau kita telisik lagi, kalau kita bandingkan lini masa kekawin itu ditulis, kemudian keberadaan terhadap Raja Jaya Sakti, kemungkinan itu adalah di fase yang di waktu yang sama, karena Kekawinan Arjuna Wiwaha itu ditulis oleh Empu Kanwa ketika Prabu Airlangga berkuasa ketika itu. Nah bisa jadi dimungkinkan ketika Prabu Airlangga berkuasa di Jawa, nah di dinasti Jaya, terutama Jaya Sakti, juga muncul di Bali dan berkuasa, karena hubungan Bali dan Jawa ketika itu memang sedang ada dalam hubungan yang harmonis dan mesra sekali ketika itu. Dan bukan tidak mungkin narasi-narasi yang dibuat oleh Empu Kanwa dalam Kekawinan Arjuna Wiwaha itu juga diceritakan oleh Airlangga sendiri dengan kerabatnya yang ada di Bali, yaitu Prabu Jaya Sakti. Nah, apakah Prabu Jaya Sakti ini juga Airlangga? Kita juga tidak tahu ya. Apakah Empu Kanwa menulis Bukit Indrakila itu sesungguhnya di sini ya? Jadi dia mengambil penggalan naskah Mahabharata ya, Bharatayuda, kemudian dia melokalisasikan, menusantarakannya. Jadi gambaran yang dimaksud Bukit Indrakila dalam Arjuna Wiwaha itu bukan tidak mungkin adalah Bukit di sini. Indrakila yang ada di tempat ini. Ada seseorang yang memiliki ketampanan seperti Arjuna digambarkan digembleng. Karena kan kekawin itu ditulis Arjuna itu kan diibaratkan Prabu Airlangga sendiri oleh Empu Kanwa. Jadi Empu Kanwa memberikan penghormatan kepada raja ketika itu. Sesungguhnya ingin menjelaskan kehidupan Prabu Airlangga dengan mengambil tokoh Arjuna. Nah bukan tidak mungkin maksud dari Empu Kanwa itu adalah Arjuna yang dimaksud dalam Kekawinan Arjuna Wiwaha itu adalah merujuk pada Prabu Airlangga. Dan bukan tidak mungkin ketika Prabu Airlangga sebelum melakukan penaklukan dan menegakkan kembali Wangsa Sendok di Kediri atau di Jawa, ketika itu bukan tidak mungkin sebelum itu bertapa di tempat ini atas arahan dari Empu Kanwa sebagai seorang purohita ketika itu. Dan hal itu kemungkinan terjadi. Jadi ketika Sang Prabu Airlangga bertapa di tempat ini, yang ketika itu adalah Jaya Sakti berkuasa di sini, nah bukan tidak mungkin Empu Kanwa turut menyertai. Nah sembari beliau menemani ya, mengawasi Prabu Airlangga bertapa di tempat ini, bukan tidak mungkin beliau menarasikan itu dalam bahasa sastra. Jadi digambarkan bahwa Sang Hyang Indra bertemu, kemudian digambarkan ketika akhir dari pertapaan itu Betara Iswara turun memberikan senjata berupa pengetahuan atau panah Pasupati dan lain sebagainya. Bukan berarti itu sesuatu yang imajiner, tidak sepenuhnya imajiner kalau menurut saya, dan tidak sepenuhnya itu narasi sastra. Tapi itu mungkin kejadian yang benar-benar dialami oleh Prabu Airlangga ketika itu, yang kemudian dinarasikan oleh Empu Kanwa. Dan Indrakila tidak saja merujuk pada gunung Gunung Himalaya, atau Indrakila merujuk pada gunung yang ada di India, tapi bisa juga ada di Bali, di Nusantara, terutama di Bali. Makanya ini ada suatu keterhubungan dan benang merah yang menarik, karena pada masa berkuasanya Jaya Sakti inilah didirikan tempat ini sebagai sebuah pertapaan para pemimpin. Nah
Airlangga ketika itu memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin ketika itu, untuk menegakkan kembali supremasi Wangsa Sendok yang mengalami kehancuran ketika itu di Jawa. Nah, jadi kalau dalam tafsir saya mengamati seperti itu. Biasanya kan dalam setiap tempat atau lokasi itu ada beberapa versi yang sekiranya bisa kita pakai untuk referensi ya. Nah, kalau di Pura Bukit Indragila ini sendiri ada versi lain kan? Mungkin ada prasasti atau gimana? Nah, inilah yang menariknya ketika kita menjelaskan satu tempat itu kadang kalanya banyak versi yang merujuk pada itu. Nah, keberadaan Pura Bukit Indragila ini juga saya temukan versi yang lain ya, yang berhubungan dengan Babat Pande. Jadi keberadaan Pande Besi di Bali. Nah, dari beberapa catatan-catatan sederhana itu saya temukan dulu konon katanya di sini terjadi sebuah dialog ya. Kalau dalam catatan itu disebut dengan dialog imajiner ya. Kalau dalam pandangan saya mungkin ada dialog secara niskala ya, secara gaib ya. Jadi antara Empu Dwala Putra, Empu Gandring Sakti dengan beliau yang bernama Siwa Sadguna. Jadi Empu Siwa Sadguna berdialog dengan Dwala Putra di tempat ini. Jadi berdialog secara imajiner, secara gaib, secara niskala. Nah, dialog itu mungkin membicarakan tentang ilmu-ilmu yang sangat rahasia yang berhubungan dengan Dharma Kepandaian. Jadi yang dimaksud dengan Dharma Kepandaian mungkin tentang bagaimana cara membuat senjata yang berkualitas pada masa itu. Nah, hal itu mungkin Babat itu mungkin yang menjadi sebuah acuan juga tentang keberadaan pura ini, sehingga ya beliau dicitrakan ya sebagai sosok seorang empu pandai ya, yang kemudian diberikan wastra yang berwarna merah. Jadi pandai itu kan kadang-kadang identik dengan warna merah yang merupakan simbol dari api atau agni itu sendiri. Nah, dalam lontar Dharma Kepandaian itu memang syarat menjadi seorang pandai atau profesi pandai pada masa Bali kuno itu memang bukan profesi sembarangan. Di sana memang ada kemampuan-kemampuan khusus yang mesti harus dimiliki seseorang untuk membuat pusaka yang benar-benar memiliki kekuatan magis. Di samping itu juga bagaimana seorang pupandai itu bisa menjinakkan api ya. Bahkan konon katanya mereka kala itu membuat senjata tidak perlu lagi memukul besi dengan palu besi, tetapi bahkan bisa dengan tangannya. Jadi meremas-remas besi, sedemikian pula dibentuk ya. Karena kayak bikin jajan ya, dipiling-piling begitu saja untuk membuat pusaka. Nah, itu pun ada aturan-aturan tertentu, ada etika atau sesana tertentu ketika beliau melakukan itu. Nah, hal yang paling penting itu kan bagaimana senjata itu diberikan kekuatan, dihadirkan kekuatan gaib, energi itu pada pusaka-pusaka tersebut. Nah, itu yang bukan sembarangan dilakukan oleh orang. Nah, konon katanya dialog itu terjadi di sini, membicarakan tentang ilmu-ilmu yang sangat rahasia. Nah, tentunya juga berhubungan dengan mistik-mistik tertentu. Jadi kemungkinan kalau kita bandingkan dengan versi awal tadi, kemudian versi berikutnya, nah dinasti kepandaian itu sesungguhnya di Bali itu juga termasuk sangat tua sekali. Bagaimana Tamblingan itu, kemudian bagaimana kalau kita merujuk ke Candi Sukuh di Jawa itu yang ada relief tentang bagaimana mereka membuat senjata dan lain sebagainya. Itu kemungkinan memang tempat ini dari masa Bali kuno yang pemujaannya tentang kesuburan itu yang sederhana, itu memang tempat ini dijadikan memang semacam, selain memang katiagan, penggemblengan spiritual bagi raja-raja atau pemimpin, tapi memang tempat ini dijadikan pertemuan tokoh-tokoh spiritual untuk mendiskusikan atau membicarakan hal-hal yang spiritual tentunya. Dan satu hal lagi yang menarik kan, kita akan menemukan arca yang
Nah, di dalam Pelinggih ini itu ada lingga yang berwarna merah ya, sebuah batu yang menyerupai lingga ya, itu warna merah sekali, mungkin batu lahar atau apa ya, warnanya merah ya, warna merah. Kemudian ini juga arcanya ini dominasinya warna merah. Nah, perwujudan arca ini itu sangat sederhana sekali, berhubungan kembali dengan konsep lingga dan yoni. Nah, ini arcanya ini dewa dewi ya. Ada arca dewa dewi mewakili dua aspek ya di dalam penciptaan, yaitu Purusa dan Redana. Jadi Purusa dan Prakrti, Siwa dan Sakti. Nah, itu bisa dimunculkan, disosokkan oleh masyarakat Bali kuno ketika itu dengan arca dewa dan dewi, berhubungan pula dengan kesuburan atau penciptaan. Makanya di sini kita juga bisa memaknai bahwa kepercayaan masyarakat Bali kuno itu sangat sederhana sekali di dalam memaknai yang namanya kesuburan dan penciptaan. Bukan tidak mungkin menunjukkan bagaimana ampuhnya atau kuatnya atau teguhnya pertapaan Arjuna untuk melihat apsari atau bidadari yang mengganggu itu bukan berhubungan dengan nafsu lahiriah lah atau birahi, tapi Arjuna mungkin kala itu memandang bahwa bidadari itu tidak lain adalah dewi keindahan ya, yang begitu indah, sebagai sebuah simbol dari keteguhan hati seorang pertapa. Ketika keindahan itu hadir di dalam dirinya, maka dia akan bisa mencapai puncak dari tapa itu sendiri. Makanya di sini ada suatu hal keterhubungan sesungguhnya bila kita kaitkan dengan isi dalam Kakawin. Tetapi dalam proto-historical ya, jadi dalam kronologi sejarah, tentu kita tidak bisa mengabaikan dari praktek-praktek kepercayaan pada masyarakat Bali kuno ketika itu di daerah ini adalah lebih berorientasi pada kesuburan. Jadi dewi itu lawannya dewa ya, dewa dan dewi, Batara dan Batari, bukan tidak mungkin itu mewakili dua aspek penyatuan antara Purusa dan Pradana, lingga dan yoni, sehingga kesuburan itu akan tetap ada. Nah, itu mungkin sebagai wujud terima kasih dan bakti masyarakat Bali kuno atas keberlimpahan kesuburan, atas keberlimpahan istilahnya apa ya, atas keberlimpahan kemakmuran ya. Jadi hasil panen meningkat dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan dengan pembuatan objek-objek arca yang sedemikian rupa dipuja kala itu. Bahkan sampai dengan sekarang masyarakat di sini memuja di sini dengan penuh keyakinan bahwa ketika memuja lingga, yoni atau arca-arca yang ada di sini, Ida Betara Susunan yang ada di sini, keberlimpahan kesuburan, kemakmuran, hasil panen terjaga, dan yang paling penting ada kepercayaan bahwa ketika ini dipuja dengan sungguh-sungguh, segala bentuk halangan seperti merana, wabah, penyakit yang menyebabkan kegagalan panen itu tidak ada. Jadi mereka meyakini hal tersebut.